Jadi negara isinya para maling. Kita bongkar misalnya. Proyek strategis nasional itu secara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Jadi bayangkan 36% dari proyek itu bocor. Lalu apakah itu tidak tepat kalau dikatakan itu kleptokrasi? Saya melihat ini sangat klepto. Di tengah rakyat sedang susah, di tengah pengangguran terus terjadi. Itu satu, untuk menyimpulkan bahwa betapa kleptonya kekuasaan ini. Yang kedua, seorang sosiolog korupsi, Syed Hussein Nasr, yang pertama kali menulis tentang sosiologi korupsi, itu menjelaskan di antara ciri potensi besar korupsi itu adalah kerahasiaan. Jadi kebijakan itu menyimpan kerahasiaan, sesuatu yang disembunyikan begitu. Saya menduga kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan tahun 2021, itu tentu bukan persoalan sederhana, karena pasti pihak Cina itu meminta kejelasan, termasuk juga jaminan. Tapi kita nggak punya akses untuk membongkar apakah perubahan peraturan presiden itu ada jaminan khusus. Dalam beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa NGO Jerman, meneliti tentang sejumlah kontrak Cina dengan negara-negara Afrika dan Asia, itu ditemukan kontrak-kontrak tertentu yang rahasia itu negara memberikan jaminan khusus kepada Cina itu dalam bentuk tanah misalnya. Kasus Sri Lanka itu ada jaminan 15.000 meter tanah yang kemudian ketika Sri Lanka gagal mengembalikan utang, pelabuhan Hambantota di situ diambil alih oleh Tiongkok. Saya khawatir kita ada yang dijaminkan kepada pemerintah atau kalau mereka atas nama China Development Bank ya, dan beberapa perusahaan kereta cepat Cina. Jaminan apa yang kita berikan kepada Tiongkok sehingga kemudian sampai kemudian merubah peraturan presiden oleh Presiden Jokowi itu? Saya khawatir jangan-jangan wilayah Halim itu sudah ada yang diagunkan, kira-kira begitu. Ini dugaan saya. Karena perubahan peraturan presiden itu. Kalau kemudian wilayah itu diagunkan, ya kalau kita nggak bisa bayar utangnya, terjebak dalam jebakan utang Cina itu, bisa jadi agunan itu diambil alih. Ada take over dalam pengelolaan kereta cepat dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pintu korupsi itu dalam kasus WOS menurut saya itu terlihat dalam pertama markup pembiayaannya yang per kilometer itu jauh beda dengan Cina. Kalau Cina kan di Shanghai ya, itu harganya sekitar 52 juta dolar. Di Indonesia sekitar 17 juta dolar ya. Kebalik. Indonesia 52 juta dolar, di kita di Cina sekitar 17 sampai 18 juta dolar ya. Jadi jauh perbedaannya. Selisihnya hampir berapa itu? 2-3 kali. Ya 2-3 kali lipat, 300% gitu. Jadi harganya tidak rasional sejak awal gitu ya. Jadi pertama ada harga yang tidak rasional, kemudian perubahan dari B2B ke B2G dengan peraturan presiden dan yang buat itu Joko Widodo. Kemudian ada pembengkakan pembiayaan. Kan pembengkakan biayanya sampai luar biasa juga, cukup besar.
sekitar kalau ditriliunkan sekitar 20 triliun ya, Prof. Jadi angka yang sangat besar, sekitar 1,6 miliar dolar, jadi sekitar 20 triliun. Angka yang sangat besar. Itu juga tanda atau ruang atau pintu korupsi sebetulnya. Nah, semua itu kemudian kita punya hope kan, ketika kemudian Purbaya melontarkan nggak mau tanggung jawab soal utang di APBN, nggak mau bayarin itu dan seterusnya. Tapi kemudian Prabowo lebay, kacau juga itu. Jadi narasinya itu atas nama rakyat. Gitu. Demi kepentingan rakyat saya ambil alih, ya kan? Saya yang tanggung jawab. Saya cermati narasi Prabowo ini, saking saya lagi menahan diri karena terlalu banyak kasus korupsi di Indonesia ini, rusak sekali Republik ini. Jadi Prabowo ini ada dalam sejarah Yunani itu Plato kalau nggak salah ya, ini Bung Lukas saya kira paham. Plato pernah membuat satu teori politik selain demokrasi, itu ada namanya di bukunya yang disebut dengan Republik itu ada namanya timokrasi, dari kata timo dan krasi, jadi kekuasaan yang mengedepankan kehormatan dan kebanggaan-kebanggaan, dan itu cenderung militeristik. Jadi saya ambil alih itu sebutnya cara militeristik. Saya ambil alih untuk apa? Menutupi kesalahan-kesalahan itu atas nama rakyat. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja. Bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan. Bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu tanda-tandanya begitu terang kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita juga curiga uang dari mana Prabowo, ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan jualan kuda kali, atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masuk urusan korupsi, ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai. Nggak cukup dengan narasi itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, kritik keras, karena ini salah. Gitu. Nah, lalu dia di situ kan membangga-banggakan, ya kan, kita mesti bangga sebagai bangsa yang punya kereta cepat gitu. Itu juga argumen parah. Kereta cepat Jakarta Bandung itu teknologinya Cina. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan milik. Kalau adanya Bang Andi sama Bang Indro bikin teknologi kereta cepat dari Jakarta Surabaya yang bikin putra-putra bangsa kita sendiri, baru kita bangga. Ini Cina. Apa yang dibanggakan? Jadi menurut saya salah. Nah, itu yang tadi saya sebut Prabowo terjebak dalam timokrasi itu. Demi kebanggaan, tapi justru sebetulnya menyengsarakan rakyat. Betapa banyak proyek-proyek mercusuar pada akhirnya kita mengalami beban berat sebagai bangsa. Nah, jadi Bung Lukas, saya tidak hampir sangat minim harapan saya pada KPK, tetapi ternyata kita sudah masuk ke episode yang cukup kompleks dalam bernegara ini, tetapi upaya untuk mempengaruhi situasi yang seperti ini, menurut saya harus terus dilakukan. Kalau ada juga pola-pola demokrasi ya. Jadi kekuatan massa nampaknya akan menentukan seberapa besar perubahan akan terjadi di Indonesia. Karena saking rusaknya. Kalau Antonio Gramsci menyebutnya sebagai morbid symptom. Situasi yang sangat sakit negara ini, tapi tak kunjung datang harapan untuk sembuh.
Maka pada posisi itu menurut saya gerakan rakyat, gerakan civil society menjadi sangat penting untuk melakukan perubahan besar di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.